Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Boo. Nah, film ini akan bercerita tentang satu surat mistis yang diterima oleh suatu keluarga. Dimana karena surat itu, keluarga tersebut bakal diteror oleh kekuatan mistis. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Prolog diawali dengan kejadian di tahun 1980 di kota Detroit saat perayaan malam Halloween. Saat pesta usai, seorang pria parubaya terlihat sedang mengendarai mobil dan membuka lembaran kertas kusut di jaketnya. Yang mana kertas itu berisi prank Halloween untuk anak-anak. Pria itu membuang kertas dan mulai melancarkan aksinya, di mana dia mengambil senjata laras panjang dan mengendap masuk ke dalam sebuah rumah. Suara tembakan pun terdengar bertubi-tubi dari rumah itu. Setelah beberapa tahun berlalu, terlihat seorang gadis bernama Morgan. Saat itu dia sedang berbincang dengan pacarnya di dalam telepon. Mereka membicarakan tentang rencana kencan dan menginap bersama, serta rayuan-rayuan khas remaja yang baru jadian. Saat sarapan, si ayah memimpin doa dan gak lama setelah doa selesai, adik Morgan yaitu Benny menyadari jika Morgan memiliki tato baru. Dengan bangga, Morgan menunjukkan tato burung hantu itu kepadanya. Namun melihat hal itu, si ibu marah dan mengatakan jika tato permanen bukanlah hal yang bagus. Sempat terjadi sedikit pertengkaran antara Morgan dan si ibu. Namun si ayah segera melerai mereka, di mana si ayah ini mengatakan jika suka nggak suka mereka tetaplah keluarga. Akhirnya mereka bisa menyantap makanan yang udah tersaji di depan meja masing-masing. Tapi nggak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Saat membuka pintu, ayah hanya menemukan paperback berisi surat prank Halloween. Surat itu meminta siapapun yang menerimanya untuk meneruskan ke dua orang asing lainnya, dan jika hal itu nggak dilakukan, maka semua orang di rumah itu akan mendapatkan kutukan yang mengerikan. Melihat isi surat itu, Benny tampak sangat serius dan meminta ayahnya untuk melakukan apa yang tertulis di dalam surat itu. Seperti orang dewasa pada umumnya, ayah menganggap isi surat itu hanyalah lelucon anak kecil dan gak akan pernah terjadi apapun setelahnya. Namun Benny yang sangat ketakutan bersikeras untuk memperbanyak surat itu dan menyebarkannya ke orang lain. Ayah meminta korek api Morgan dan membakar surat itu tepat di hadapan Benny. Melihat ayahnya yang gak percaya kepadanya, Benny berlari meninggalkan meja makan. Dia masuk ke dalam kamarnya yang dipenuhi dengan boneka dan gambar-gambar mengerikan. Benny memiliki ketidakseimbangan emosi sehingga dia harus melampiaskan amarahnya ke dalam sebuah gambar. Sementara itu, si ibu yang merupakan seorang pecandu obat-obatan mencoba menenangkan diri dengan minum pil ekstasi di depan meja rias. Saat malam tiba, Benny masih berada di dalam kamarnya, di mana dia menggambar tentang imajinasinya. Benny yang merasa cukup kesepian, mulai berbicara dengan ikan mas kesayangannya. Dia mengaku jika dia takut terjadi sesuatu pada keluarganya karena ayahnya nggak melakukan apa yang diminta surat itu. Benny yang ketakutan pun pergi ke kamar kakaknya, namun ternyata Morgan sedang bersiap untuk kencan bersama pacarnya yang bernama Aston. Dia mengusir Benny agar gak mengganggunya berdandan, sedangkan ayah pergi ke sebuah perpustakaan tua untuk menjalankan pekerjaannya. Di rumah ibu merokok sangat banyak hingga menghabiskan satu pak rokok. Morgan meminta izin untuk pergi, namun ibunya yang sedang sakau itu justru membentak dan melarangnya pergi. Dengan sangat kecewa, Morgan kembali ke kamarnya dan menunggu saat yang tepat untuk keluar dari rumah. Pada akhirnya, ibu pergi keluar rumah, dan dengan cepat Morgan masuk ke dalam kamar Benny untuk mengintip ibunya dari jendela. Dia ingin memastikan ibunya telah benar-benar pergi. Benny tahu jika Morgan akan pergi meninggalkannya sendirian di rumah, dan meski Morgan merasa kasihan pada adiknya, namun dia udah berjanji akan kencan bersama kekasihnya. Morgan berjanji pada Benny jika dia nggak akan lama. Morgan pun bergegas keluar dari rumah dan menuju ke dalam mobil Aston. Namun mobil itu tampak kosong, di mana Morgan mencoba untuk mencari kekasihnya itu. Yang ternyata Aston keluar dari persembunyiannya dan mengagetkan Morgan. Morgan tampak gak suka dengan prank receh dari Aston. Morgan terlihat kesal kepadanya, namun rayuan maut Aston berhasil meluluhkan hati Morgan. Hingga pada akhirnya mereka sampai di ujung jalan, di mana Aston menghentikan mobilnya di situ dan terjadilah perkimpoian. Sementara itu, teror hantu mulai dirasakan Benny, di mana dia yang sendirian di rumah mendengar suara berisik yang nggak biasa.
Hiasan salib di tangga juga mulai bergerak sendiri. Saat dia pergi, selimut di dalam kamarnya terangkat membentuk sosok manusia. Sosok itu berjalan mengikuti langkah Benny, di mana di saat itu juga Benny mendengar suara ketukan pintu. Dia pun memberanikan diri untuk membukanya, yang mana sosok berwarna putih masih terus mengikuti Benny. Saat Benny membuka pintu, anak-anak kecil mengenakan kostum Halloween meminta permen kepadanya. Ayah Benny yang sangat religius bahkan gak mempersiapkan permen satu butir pun untuk merayakan Halloween. Si ayah melarang keluarganya untuk mengikuti tradisi iblis itu, di mana Benny langsung menutup pintu dan untungnya sosok selimut putih udah menghilang. Di tempat lain, si ibu baru keluar dari bar, di mana dia mabuk berat sampai jalannya sempoyongan. Saat dia berjalan ke rumah, teleponnya berdering yang ternyata Benny menelpon si ibu agar cepat pulang. Karena Morgan pergi meninggalkannya, Benny merasa sangat ketakutan berada di rumah sendirian. Setelah mendengar keluhan dari Benny, ibu segera menelpon Morgan dan mengancamnya agar segera pulang. Ibu juga menelpon ayah untuk meminta bantuan, namun di saat yang sama dia melihat ada box bayi yang tergeletak di tengah jalan. Dia mulai kehilangan fokus dan langsung berlari menuju rumahnya. Sementara itu Morgan semakin takut untuk pulang ke rumah, ditambah lagi dia juga masih betah berduaan dengan pacarnya. Saking telernya, Morgan ini melihat Aston menggores tangannya sendiri. Melihat darah yang keluar dari pergelangan tangan Aston, Morgan langsung berteriak dan minta untuk diantar pulang. Di tempat lain, ayah masih berkutat dengan pekerjaannya, namun tiba-tiba sebuah buku tua dan usang terjatuh dari rak buku. Dia mengembalikan buku itu ke tempatnya, namun ada buku lain yang terjatuh dengan sendirinya dan terbuka. Ayah mengambil buku itu dan membaca tulisan di lembar yang terbuka, yang ternyata buku itu adalah Alkitab yang terbuka pada Injil Matius. Dia membaca mata diganti mata dan gigi diganti gigi. Tiba-tiba gigi ayah ini terkoyak dan lepas dengan sendirinya. Dia pun mengambil gigi itu dengan tangan yang penuh darah hingga ayah nggak menyadari jika ada seorang anak kecil misterius yang berjalan melintas di belakangnya. Karena hari semakin larut, dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat masuk ke dalam mobil, ayah melihat seorang anak kecil tanpa mata berdiri di depan mobilnya dengan tatapan kosong yang mengerikan. Ayah yang ketakutan mencoba untuk menyalakan mobil, namun mobil nggak kunjung menyala hingga akhirnya anak kecil itu hilang begitu aja. Di rumah, Benny mendapati ikan kesayangannya mati secara tiba-tiba. Ibu yang udah berada di rumah langsung menghampiri Benny dan menghiburnya dengan berkata jika Benny boleh membeli ikan yang baru. Namun dia justru berkata jika ikannya mati karena kutukan surat Halloween. Ibu memeluk anaknya itu dan mengusap rambut Benny, serta memintanya untuk segera tidur. Setelah menidurkan anaknya, ibu minum-minum di kamar mandi sembari menikmati rokok. Darah pun mulai keluar dari kemaluan ibu, di mana ibu yang tengah hamil ini terlihat berpura-pura bersedih, namun justru dia merayakan kegugurannya dengan minum alkohol lebih banyak lagi. Hingga tanpa dia sadari, air bak mandinya berubah menjadi merah seperti darah. Sedangkan Morgan yang udah sampai di rumahnya, diam-diam masuk dan mengurung diri di kamar. Ternyata ibu mengetahui keberadaan Morgan, yang mana dia langsung menyambut anak tirinya itu dengan umpatan dan makian. Morgan hanya bisa duduk termenung mendengarkan semua perkataan menyakitkan dari mulut ibu tirinya itu. Hingga pada akhirnya omelan si ibu berakhir saat si ayah tiba di rumah. Ibu mulai menyalahkan ayah karena menghiraukan surat peringatan Halloween dan hal itu membuat Benny menjadi takut. Namun ayah tetap merasa nggak bersalah karena surat Halloween itu hanyalah lelucon yang cukup konyol. Ghosts aren't real, baby. Sebelum tidur, ayah mendatangi Benny dan memberinya nasihat untuk senantiasa berdoa kepada Kristus. Benny mulai menceritakan rumor yang beredar di kalangan anak-anak, di mana rumor itu mengacu pada kejadian malam Halloween tahun 1980, di mana ada seorang pria yang mati ditembak setelah membuang surat peringatan Halloween. Namun ayah tetap nggak mempercayai hal itu dan meminta Benny untuk segera tidur. Ketika malam semakin larut, di mana ibu dan Benny udah tertidur, ayah masih sibuk di depan laptop. Dia membuka kasus pembunuhan pada malam Halloween tahun 1980, di mana seorang pria bernama Memphis membunuh keluarganya lalu bunuh di malam perayaan Halloween itu. Kejadian tersebut terjadi tepat di rumah keluarga mereka. Karena membaca artikel tersebut, pikiran ayah semakin kacau hingga dia nggak menyadari anak kecil tanpa mata itu kembali muncul di belakangnya.
Sementara itu, Benny dan Morgan terbangun dari tidurnya, di mana Morgan mendengar suara Aston yang menyuruhnya untuk memotong urat nadinya sendiri. Morgan pun terlihat sangat kacau hingga dia membenturkan kepalanya ke cermin, namun ternyata itu hanya halusinasi. Ibu juga terbangun dari tidurnya, di mana dia melihat TV yang masih menyala. Saat ibu keluar dari kamar, dia mendapati tali berwarna merah yang membentang di lantai. Dia pun menyusuri tali itu sampai di ruang tengah, di mana dia melihat seorang wanita yang sedang meminang bayi, yang ternyata itu juga hanyalah mimpi. Terbangun dari mimpi buruknya, ibu keluar dari kamar dan dia bertemu Morgan yang juga sama-sama mengalami mimpi buruk. Yang mana di tempat lain, Benny yang gak bisa tidur memutar mainan visualnya dan mendapati ada foto rumahnya 20 tahun yang lalu. Dia memutar mainan itu yang semakin terlihat menuju ke arah kamarnya, hingga dia pun terlihat ada di dalam sana, di mana Benny pun ketakutan dan pergi dari kamarnya untuk menemui sang ayah. Benny meminta ayah untuk segera mengirimkan surat Halloween pada orang lain, yang ternyata ibu dan Morgan juga merasakan ketakutan yang sama. Mereka mendesak ayah untuk melakukan sesuatu, namun ayah yang harus menjaga keimanannya itu gak mau imannya runtuh gara-gara percaya pada hal konyol. Ayah yang naik darah mulai membentak anak dan istrinya, hingga akhirnya ibu meminta Morgan dan Benny untuk mengamasi barang-barangnya. Ibu mengajak serta anak-anaknya itu untuk pergi dari rumah, dan karena menyesal dengan dampak yang terjadi, ayah memeluk ibu dan meminta untuk ikut serta pergi bersamanya. Ibu menerima dengan baik permintaan suaminya dan bersiap untuk meninggalkan rumah itu. Di dalam kamar, Benny memanggil seseorang dari dalam tembok, di mana dia meminta makhluk itu untuk berbicara kepadanya. Hingga tiba-tiba pintu rumah mereka terkunci dengan sendirinya. Saat ibu mulai panik, ayah mencoba menenangkan, namun ayah ini tiba-tiba terbang dan terpelanting entah kemana. Sedangkan Morgan mencoba menelpon Aston dan meminta untuk menjemputnya. Tiba-tiba listrik rumah itu padam, di mana semua orang semakin panik dan mempercepat mengemasi barang. Ayah yang terpental ke lantai meminta ibu untuk memeriksa kondisi anak-anak di kamarnya masing-masing. Sekarang satu sama lain saling mencari. Sementara itu ayah kembali diteror dan hal itu membuat pikirannya semakin kacau. Morgan masih mencari Benny, namun yang dia temukan justru anjing keluarga mereka yang udah mati. Morgan mendengar ada suara dari dalam kamar, dan ketika dia masuk, Morgan melihat dirinya sendiri melayang-layang. Sementara itu, ibu masuk ke dalam kamar Morgan dan melihat ada box bayi yang udah dipenuhi darah. Tiba-tiba sosok dirinya berbaju serba hitam muncul dan memuntahkan darah. Sedangkan di lantai bawah, ayah kembali mencoba membuka pintu rumah dan pada akhirnya pintu itu bisa terbuka. Sebilah pisau udah siap dia goreskan ke lengannya, dan dengan sangat hati-hati, ibu meminta Morgan untuk menyerahkan pisau itu. Sementara itu, di depan rumah, bocil tanpa mata menghadang ayah dengan sebuah sendok di tangannya. Di mana bocil itu pun mencongkel mata ayah dengan sendok yang dia bawa. Dia pun langsung memakan mata ayah begitu aja. Sementara itu, Benny masih mencari anjingnya, yang tiba-tiba di belakangnya ada sosok hitam yang sangat mengerikan. Sosok itu mengejar Benny hingga dia pun berlari masuk ke dalam sebuah ruangan. Setelah berhasil menenangkan Morgan, ibu membawanya untuk menemui ayah, yang ternyata ayah ini udah duduk sambil menutup matanya di depan perapian. Ibu dan Morgan terus-menerus memanggil ayah dan memintanya untuk bangkit. Namun ayah nggak mau keluarganya tahu jika kini dia telah buta. Morgan berkata jika dia sangat menyayangi ayahnya itu, yang ternyata mata ayah baik-baik aja dan gak kurang suatu apapun. Setelahnya mereka mencari keberadaan Benny, yang ternyata Benny ini udah berada di depan pintu rumah. Dia membawa bensin dan segera mengunci pintu rumah rapat-rapat. Benny pun dengan sengaja membakar semua anggota keluarganya hidup-hidup di dalam rumah itu, dan dengan senyuman jahat, Benny melihat seisi rumahnya hancur terbakar bersama iblis di belakangnya, dan film ini pun berakhir.
Oh yes, jadi ancaman dalam surat itu bener-bener terjadi ya. Cuma Benny yang percaya akan ancaman itu yang selamat. Itu aja karena dia sepertinya udah dirasuki oleh sosok iblis yang menyeramkan. So, mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.